Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Siswanto. Modul ajar ini yang pertama itu adalah informasi umum yang berisi tentang identitas modul, yaitu ada nama, kemudian institusi sekolah, kemudian tema, kemudian tahun penyusunan, kemudian juga jenjang sekolah sama kelas sama fase, dan juga lokasi waktunya, Pak. Terus yang kedua, isi dari modul ajar ini adalah kompetisi awal, di mana saya itu melakukan koordinasi atau forum guru discussion untuk membahas tentang tema yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga yaitu berisi profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian sarana dan prasarana saya persiapkan seperti media untuk presentasi, kemudian juga target yang berisi target peserta didik dengan kemampuan yang heterogen. Kemudian yang keenam adalah model pembelajaran. Di sini saya menggunakan model pembelajaran itu berbasis problem based learning dengan metodenya marketplace activity, yaitu untuk mengaktifkan diskusi antar kelompok dan berbagi informasi. Kemudian ada kompetisi inti. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, saya menggunakan formasi ABCD, di mana ABCD itu adalah audience, behavior, degree sama condition sama degree. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu melalui metode marketplace activity, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui metode marketplace activity, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina melalui studi kasus. Di bawah ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah 15 menit itu kegiatan pendahuluan, di mana guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa serta mengajak kehadiran. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai. Termasuk di sini juga guru memberikan asesmen awal, yaitu bagaimana pemahaman siswa, untuk mengukur pemahaman siswa tentang pengetahuan mereka tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan ini dimasukkan ke dalam tiga dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk menarik perhatian siswa. Kemudian masuk ke kegiatan inti selama 60 menit. Di situ saya tampilkan video dari Facebook tentang pergaulan bebas. Kemudian setelah siswa-siswi itu menonton video, kemudian kita bagi kepada siswa itu menjadi beberapa kelompok. Dalam hal ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian dari 3 kelompok itu mereka mendapatkan perannya masing-masing, di mana kelompok 1 itu mendapatkan topik pembahasannya yaitu tentang pengertian pergaulan bebas, termasuk dari pandangan Al-Quran dan hadis tentang pengertian pergaulan bebas dan zina tadi. Kemudian kelompok 2 itu membahas tentang dampak negatif dari melakukan perbuatan bebas. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 itu langkah preventif yang harus dilakukan agar terhindar dari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, di sini sistemnya seperti pasar kalau marketplace itu, Pak. Jadi di mana kelompok yang satu bisa mengirimkan delegasinya untuk mencari informasi ke kelompok 2. Kelompok 2 juga bisa mengirimkan informasi ke kelompok 3 dan kelompok 1. Jadi masing-masing kelompok itu masing-masing kelompok akan mengirimkan delegasinya ke semua kelompok, di mana di situ mereka untuk mendapatkan informasi atau membeli informasi. Jadi sistemnya nanti seperti pasar kalau misalkan untuk kegiatan marketplace di sini, Pak, diskusinya. Kemudian setelah selesai berdiskusi, kemudian masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain yang sebagai mereka itu sebagai penjual untuk sebagai pembeli. Dan nanti hasil dari kelompok yang membeli informasi ke kelompok-kelompok lain itu mereka bisa memberikan masukan atau memberikan pendapat tentang apa yang dibahas oleh kelompok yang sedang presentasi seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu melakukan refleksi, yaitu peserta didik menyusun rekomendasi bersama berdasarkan hasil diskusi. Kemudian kegiatan penutup yaitu 15 menit, guru bersama peserta didik merangkum pembelajaran yang sudah dicapai tadi dalam diskusi. Kemudian guru memberikan penguatan terkait pentingnya menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, guru memberikan tugas refleksi berupa esai singkat
itu bagaimana saya menjaga diri dari pergaulan bebas, dan nanti ini akan dituangkan atau disampaikan pada saat kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu dengan menggunakan PJBL. Mereka membuat poster dalam bentuk poster, dan nanti mereka akan menyampaikan poster tersebut dalam kegiatan pelajaran yang akan datang. Nah, di sini ada asesmen formatif, sumatif, dan self assessment. Jadi menilai pemahaman diri. Di sini LKPD-nya sudah ada pengayaan dan remedial, ada glosarium, dan ada daftar pustaka. Ini isi dari modul ajar problem based learning di tingkat SMA, Pak, untuk tema menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, saya akan bertanya secara general. Ini sudah sangat bagus punya Pak Agus Siswanto ini. Ini guru PAI SMA nggih? Iya, Pak. Ini yang kuningan atau baru ini? Saya kuningan, Pak. Oke. Naikkan ke atas dulu, Pak. Ini hanya satu saja, beriman bertakwa kepada Tuhan. Tadi padahal ada kelompok-kelompok, ada marketplace, itu kan sebenarnya bisa dikaitkan dengan berpikir kritis dan yang lain-lain, tidak hanya satu ya. Ini sudah masuk, tapi hal-hal yang lain tadi sangat bagus punya jenengan tadi, tapi nilainya hanya satu saja. Nah, harusnya karakter ini dimasukkan yang lain juga, berpikir kritis, tapi yang lain-lain. Terus di profil pelajar rahmat dan alamin ini kan ada beberapa nilai juga. Nah, ini harus Anda jelaskan terkait dengan nilai-nilai itu. Ya jangan cuma satu begitu kan. Ada itu loh. Ya, Pak. Oke. Terus sarana prasarana oke ya. Tadi YouTube nggak ada ya? YouTube nggak ada, Pak, hanya pakai Facebook, Pak. Oh, video itu ya? Iya, video tentang ini pergaulan bebas. Tujuan sama capaian. Anda tadi menargetkan sampai C5. Jadi saran saya ya C3 atau C4 lah. Kalau C4, C5 sampai C6 itu, C4 itu level S1. C5 itu level S2. Jadi mengevaluasi teori. Nah, S3 kayak saya itu C6, menciptakan hal baru ya. Nah, dengan tadi ada self assessment. Kenapa tidak ada asesmen diagnostik dan awal, kemampuan awal? Ada tidak? Belum ada ya? Kemampuan awal itu hanya berdasarkan pertanyaan pemantik, siswa bisa jawab atau tidak. Oke. Saya kira semuanya sudah bagus. Model tadi pakai PBL ya? Iya, Pak, PBL. Jadi untuk menyelesaikan masalah, kalau perbedaannya kan sama PJBL, kalau problem based learning itu kan fokus sama permasalahan untuk mendapatkan solusi. Sedangkan kalau PJBL itu fokusnya kepada proyek. Oke. Ini kayak aliran kebatinan ini. Belum saya tanya sudah tahu pertanyaannya ini. Lanjut Pak Agus terkait dengan judul PTK jenengan. Ya, jadi upaya peningkatan hasil belajar ya melalui materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina menggunakan metode marketplace activity pada siswa kelas 10-1 fase E SMAN 1 Mandirancang semester genap tahun ajaran 2024-2025 seperti itu, Pak. Sip. Bagus. Nanti untuk rumusan dan tujuan penelitian disesuaikan judulnya. Selanjutnya, proyek P5, jenengan ngambil tema apa, Pak Agus? Temanya itu bangun jiwa dan raganya. Ini mau jadi menteri nih kelihatannya nih. Amin. Ya, temanya tadi bangun jiwa dan raganya. Oke, topiknya tadi? Itu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tapi temanya itu, topiknya bagus. Yang penting nanti Anda deskripsikan dalam 5 langkah proyek P5. 5 langkah itu kan ada pengenalan. Pengenalan, terus kontekstualisasi, Pak. Iya, terus? Kemudian ada aksi. Ya. Kemudian ada refleksi. Ya, Sama terakhir. RTL atau tindak lanjut, Pak. Nah, itu maksudnya Anda deskripsikan di situ. Ya, itu sudah keren, bagus. Jadi secara topik itu tidak pasaran begitu loh. Kalau yang lain kan topiknya ya kayak masa apa macam-macam itu kan. Nah, kalau jenengan ini keren topiknya sesuai dengan permasalahan anak muda sekarang. Oke, saya kira untuk modul Project P5 sudah oke.
Sekarang ngaji Pak Agus, saya tak share dengan close dulu ini. Ini ngaji dulu Pak Agus. Monggo surat Hud ayat 41. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Tadi bacaan majriha bacaan apa Pak? Majriha ta imalah Pak. Imalah itu masuk bacaan apa kalau di tajwid? Jadi Gharibul Quran Pak. Gharib ya. Ya. Itu hanya di satu tempat itu. Oke. Inna bacaan apa Pak Agus? Gunah Pak. Oke, sudah. Oke semuanya. Tinggal sekarang nulis surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 ya. Iya Pak. Terima kasih. Tinggal diperbaiki sedikit. Termasuk yang paling bagus ini. Masih bagus. Terima kasih Pak. Silakan keluar ya. Matur suwun nggih Pak atas bimbingannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.